Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ala sayyidis sadah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'dah. Kami ingin meneruskan kajian kitab Maulid Diba yang dikaji kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihu bi iradi hadisaini. Pertama kali yang saya buka, yang saya mengarang kitab ini bi iradi hadisaini, dengan meriwayatkan dua hadis. Warada an-nabiyyin. Kedua hadis itu diriwayatkan dari Nabi. Kana qadruhu adima. Beliau Nabi merupakan sosok manusia yang paling agung. Wa nasabuhu karima. Nasabnya mulia, nasabnya terhormat. Wa siratuhu mustaqima. Dan jalannya lurus. Qala fi haqqihi man lam yazal sami'an alima. Allah sendiri, zat yang sangat mengetahui alam raya ini, mengomentari Nabi. Bagaimana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya, betapa agungnya seseorang yang kemudian dibacakan selawat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tak lain karena beliau adalah kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian semua, alaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam. Saudara-saudara, Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sebagai umat beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru kita harus memperbanyak bersolawat kepada beliau. Selain itu, solawat merupakan amalan yang pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama min hadisaini, dari dua hadis. An bahril ilmi, dari lautan ilmu, ad-dafiq yang mengalir. Walisanil Qur'an, dan dari juru bahasa Al-Qur'an, an-natiq yang berbicara. Auhadi ulama innas, dari tunggalnya ulama manusia. Hadis yang pertama diriwayatkan dari lautan ilmu, walisanil Qur'an, dan tunggalnya ulama manusia, Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina al-Abbas, yakni Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Quraisyan, sesungguhnya orang Quraisy. Quraisy di sini yang dimaksud adalah beliau Nabi Muhammad sendiri. Kanat nuran baina yadayillahi azza wajal qabla an yakhluqa Adam. Nur Muhammad itu ada sebelum terciptanya Nabi Adam alaihissalam, bi alfai am, dalam waktu 2000 tahun. Jadi Nur Muhammad itu ada sebelum terciptanya Nabi Adam, terpaut dalam 2000 tahun. Yusabbihullahu dzalikan nur. Jadi nur itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tusabbihul malaikatu bitasbihih, dan diikuti para malaikatnya. Falamma khalaqallahu Adam,
tatkala Allah menciptakan Adam, auda'a dzalikan nura fi tinatih. Allah menyelipkan, Allah menitipkan cahaya tersebut di tanah liatnya. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menyelipkan Nur Muhammad di tanah liatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ahbatani Allahu azza wa jalla. Lalu Allah menurunkanku ilal ardi kepada bumi, fi dhahri Adam, di tulang punggung Adam. Wa hamalani fis safinah, dan Allah membawaku di kapal, fi sulbi Nuh, di tulang punggung Nuh. Wa ja'alani fi sulbi Ibrahim, wa ja'alani fi sulbil khalil Ibrahim, dan Allah menjadikanku di tulang punggung Ibrahim sang kekasih, hina kulifa bihi finnar, ketika ia dilempar ke dalam api. Walam yazillahu azza wa jal, dan Allah tidak henti-hentinya, yunakiluni, memindahkanku, minal aslabit tahirah, dari punggung-punggung yang suci, ilal arhamiz zakiyah, terhadap rahim-rahim yang suci, al-fakhirah, yang membanggakan, yang unggul. Jadi tidak perlu lagu, harus yakin. Wa kaifa la wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimanakah mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlahir dari orang kafir, sementara orang kafir najis, sementara Nur Muhammad itu tercipta dari sulbi yang suci. Masa Nabi Muhammad yang tercipta dari sulbi yang suci terlahir dari orang yang najis? Makanya tidak mungkin. Makanya ahlu sunnah, walam yazilillahu azza wa jal yunakiluni minal aslabit tahirah ilal arhamiz zakiyyatil fakhirah, hatta akhrajani Allah min baini abawai, sampai Allah mengeluarkanku dari kedua orang tuaku, wahuma lam yaltaqiya ala sifahin qad, dan keduanya tidak pernah bertemu pada perzinahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.